alam Nusantara ini sesungguhnya itu sudah sangat siap. Apakah Ratu Adil sudah ada gitu? Calonnya yang terpilih ada sudah gitu ya. Artinya karena alam ini sudah menyiapkan diri ya, saya maksud saya pernah membuat konten bahwa prajurit Ratu Adil gue sekarang berada di Segara Lor, Segara Kidul. Sedang apa? Ngejok-ngejoknya banyu gitu loh. Agama itu tidak mungkin akan bisa mengatur negara Nusantara khususnya yang saya maksud. Ya kalau Arab monggo lah ya. Kalau mungkin di sana itu apa? Paus itu siapa? Vatikan itu. Vatikan itu boleh saja. Namun selagi di Nusantara tidak mungkin ya. Jangan ada campur tangan agama dalam mengatur Nusantara ini. Sekali lagi saya mengatakan semakin banyak tempat ibadat agama, ya sekali lagi ini, semakin banyak tempat ibadat agama yang punya tempat ibadat kan agama. Orang Nusantara nggak punya tempat ibadat dong, ya nggak? Itu rata-rata loh ya, semakin bikin bising dan semakin bikin pusing. Itu ngopawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia nggih Mas Uti. Selamat malam Mbah. Selamat malam. Ketemu kembali di Sanggar Pamujane Mbah. Mbah, begini, saya melihat keresahan dari masyarakat itu sekarang sudah sangat begitu sulit, bahkan mungkin menjerit, Mbah. Seakan merindukan sesosok pemimpin yang adil, yang ditunggu-tunggu, bisa membawa kebijakan yang adil dan juga kemakmuran buat rakyatnya, Mbak. Nah, ya pertanyaan saya kepada Mbak itu, apakah Ratu Adil yang didamba-dambakan oleh banyak orang itu, baik dari semua agama ataupun untuk orang Jawa seperti kita sendiri itu, akan muncul kapan, Mbak? Begitu, Mbak. Nah, ini mungkin menggaris bawahi kalau intinya apakah Nusantara siap memunculkan mungkin. Nah, dan apakah Nusantara itu sudah, Ratu Adil itu sudah ada atau siap yang terpilih, yang wilahing jati nukuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uruk salam mulia. Salam mulia Mbah. Secara kebetulan saya baru kerawuhan ya. Ratu Adil ya. Sangar kan? Sangar, Mbah. Sangar, saya baru kerawuhan Ratu Adil. Dan tadi kalau di video mungkin ya lebih dapat 3 konten mungkin. Durasinya itu bersambung lah, berseri gitu. Namun ya namanya manusia ya. Sebuah kewajaran kalau setiap manusia itu mengaku atau pengakuan. Namun belum tentu diakui, Mas Budi. Orang mengaku banyak, namun belum tentu diakui. Artinya kalau yang diakui itu kan diakui ya. Diakui, bukan ngaku, tapi diakui lah. Saya merana kepada Ratu Adil nanti itu diakui. Bukan mengaku, begitu loh. Ya, bukan mengaku lah. Kalau bercerita seperti itu, saya akan mengkaitkan dengan saloka atau tembung miring daripada kelicinan Pak Harto dalam menutupi sebuah peristiwa dalam membawa amanat leluhur. Sebab Pak Harto itu kiblatnya itu leluhur. Mohon maaf semaaf-maafnya, bukan kitab suci. Ya, bukan itu kiai, mohon maaf ya, bukan berarti itu betara-betari, enggak. Tapi taruhlah kalau Pak Harto itu membawa amanat leluhur dan puncak daripada betara-betari, dewa-dewi itu yang menjadi punjer. Sebab punjer itu ya sebagai panutan. Contoh umpamanya
Brojodento Balelo punjere Brojodento siapa? Kan seperti itu. Nah, lalu tentunya Tremboko, Sekepu dan sebagainya itu sebagai punjernya dalam sebuah keraton ini itu ada punjer, ada pusatnya, ada sentralnya. Umpamanya Indonesia itu sentral siapa? Ya tentunya founding father ya, Pak Karno itu punjer gitu istilahnya itu, kalau istilah Jawa itu punjer atau puncaknya. Licinnya Pak Harto atau dalam menutupi ranah-ranah keluhuran kan nggak pernah tuh Pak Harto bercerita, saya baru ketemu dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, saya mendapat dawuh dari Hyang Ismoyo, kan nggak pernah ada, ya kan? Cerita seperti itu, seperti Pak Karno itu nggak pernah ada lah. Yang ada itu kan ecek-ecek, ya, ecek-ecek yang saya maksud itu ya kegaiban yang kaleng-kaleng, yang kelas kerabuan, yang apa. Pak Harto juga gurunya ya sering kerabukan, ya. Namun juga tidak serta-merta terekspos terus. Tidak setiap hari yang saya maksud, tidak setiap saat begitu. Kayak saya itu memahamkan kepada kita-kita itu maksudnya jangan semudah itu bercerita keluhuran, sebab yang namanya dawuh keluhuran itu atau dawuh leluhur itu perlu diteliti pula. Begitulah. Saya akan merana bahwasanya alam Nusantara ini sesungguhnya itu sudah sangat siap. Apakah Ratu Adil sudah ada gitu? Calonnya yang terpilih ada sudah gitu ya. Artinya karena alam ini sudah menyiapkan diri yang saya maksud, saya pernah membuat konten bahwa prajurit Ratu Adil gue sekarang berada di Segara Lor, Segara Kidul. Sedang apa? Ngejok-ngejoknya banyu gitu loh. Lagi mengajukan ya, mendorong-dorong air begitu loh, mendorong-dorong air untuk maju, untuk ngelep daratan, cara kasarnya seperti itu. Tapi kan saya nggak boleh aslinya bercerita seperti itu. Prajurit Ratu Adil iku ya wadya bala silu manusa Jawi sedang berada di dasarnya laut, ngejok-ngejoknya banyu, makanya sering pancaroba, sering itu kejadian tsunami dan sebagainya lah. Ini artinya sudah apa ya, pemanasan itu apa namanya? Pemanasan global. Bukan, pemanasan itu kalau ya itulah warming up gitu loh. Lah artinya sudah pemanasan, sudah berlatih. Kalau istilah itu ya mungkin kalau dalam istilah BMKG itu ya simulasi lah. Simulasi gempa, sudah simulasi, prajurit Ratu Adil ini sudah simulasi, dan alam Nusantara sudah simulasi dalam artian untuk memunculkan Ratu Adil. Contoh cuaca ekstrim, contoh lagi ini kaitannya di Jawa Barat, katanya ada awan yang menggumpal segede Jawa Barat bahkan sampai dengan Sumatera, itu terdeteksi oleh satelit loh, bukan main-main ya. Mungkin nanti akan saya buat konten itu kaitannya dengan sesaji ujung katon begitu loh. Lah yang seasli-aslinya alam dan bumi Nusantara ini, Nusantara seru sekalian alamnya, sak kutu-kutu Walangatogo itu sudah sangat siap untuk memunculkan Ratu Adil, karena apa? Sudah ada jelas plotnya yang saya maksud, ini yang akan ini yang akan itu sudah alam ini sudah mengesahkan taruhlah. Tinggal bagaimana, ibarat saya sering mengibaratkan sebuah baju, sebuah roti gitulah, atau baju gitu di supermarket ini, berani nggak kamu harganya? Nah, kalau ini sudah lunas ya, itu ya surat perintah Semar itu pasti akan turun. Nah, ketika belum ada surat perintah Semar ini ya, Super Semar, makanya saya mengatakan tadi itu Pak Harto sangat licin dalam membungkus hubungannya dengan para kegaiban Nusantara, kegaiban leluhur Nusantara, kegaiban para dewa ini sangat licin. Lah manakala Pak Harto nggak licin, nggak mungkin pada tanggal 11 itu katanya mengapasi, boleh saja. Namun yang jelas surat perintah 11 Maret itu adalah sesungguhnya keyakinan saya boleh yakin kan, surat perintah dari Semar begitu. Semar itu adalah ditepatkan pada 11 Maret. Nah, ini nggak akan meleset dari itu. Artinya ini sangat terkait dengan surat perintah Semar. Nah, siapa yang mendapat surat itu? Ya otomatis pujangannya Pak Harto dong. Ya pujangannya Pak Harto pada saat itu, Mas Budi sudah pernah saya cek ke sana ya, Raden Panji Sudiat Prawiro Kusumo, itu kan jelas lah. Ini sekarang tidak ada yang mengenali ini, ya mohon maaf.
mau Pak Prabowo kek gitu kalau orang Jakarta ya, mau Pak Jokowi kek gitu, mau siapa itu Erick Thohir kek, ini tidak memahami urusan ini ya, sehingga Nusantara itu, Indonesia ini makin keblangsak-blangsak. Programnya itu program yang niscaya tidak akan ada yang berhasil. Coba sekarang bayangkan, yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, semestinya menghasilkan untuk negara. Namun kasus nyatanya BUMN ini malah membuat rugi negara. Masuk akal nggak? Nah, ini karena tidak ada pola sehat ya, pola berpikir sehat, tidak ada akhlak. Ya, akhlak itu dikendalikan oleh gaib. Percaya atau tidak, cara berpikir manusia itu dikendalikan oleh gaib. Lah, ketika di situ tidak ada campur tangan kegaiban leluhur yang saya maksud, kegaiban para dewa di tanah Jawa ini, niscaya semuanya ya dengan kata kasarnya otaknya pada bosok gitu loh. Lah kalau sudah otak bosok atau bobrok gitulah, jangan terlalu kasar ya. Otak bobrok ini untuk mengatur tanah air kira-kira apa jadinya gitu loh. Kan sudah tidak mengenal belas kasihan, kata Iwan Fals itu, yang namanya keadilan itu ya soal nanti gitulah. Keadilan itu ya persetan lah. Yang penting itu ya kalau dalam lagu Bento kan ada itu. Jadi ini sebuah ciri bahwasanya kalau Indonesia sekarang itu ibaratnya kehilangan teken. Teken itu ya tongkat gitu loh. Indonesia sekarang itu kehilangan kiblat. Mengapa demikian? Karena orang Jawa itu, orang Nusantara ini tentunya, mohon maaf semaaf-maafnya saya, tidak mungkin ya penataan Nusantara ini akan berkiblat kepada kitab. Bisa ditata melalui kitab. Atau kata kasarnya, tidak mungkin Nusantara itu akan bisa diatur melalui ilmu agama. Nah, ini saya terang-terangan, artinya agama itu tidak mungkin akan bisa mengatur negara Nusantara khususnya yang saya maksud. Ya kalau Arab monggo lah ya. Kalau mungkin di sana itu apa? Paulus itu apa? Paus itu siapa? Vatikan itu. Vatikan itu boleh saja. Namun selagi di Nusantara tidak mungkin ya. Jangan ada campur tangan agama dalam mengatur Nusantara ini. Sekali lagi saya mengatakan, jangan ada campur tangan agama dalam menata Nusantara, karena ini tentu bertabrakan gitu. Kalau sudah, mohon maaf semaaf-maafnya, saya boleh ya ini monggo kita pikir bareng-bareng gitu. Semakin banyak tempat ibadat agama, ya sekali lagi ini, semakin banyak tempat ibadat agama yang punya tempat ibadat, karena agama orang Nusantara nggak punya tempat ibadat dong. Iya nggak? Itu rata-rata loh ya. Semakin bikin bising dan semakin bikin pusing. Lah, namun kalau saya terang-terangan seperti ini, mungkin satu sisi ada yang merasa tersinggung gitu aja lah ya. Dianggapnya kalau sudah ke tempat ibadat itu sudah beribadat, belum tentu. Sebab saya sering mengatakan ya, saya itu ya tentunya kiblatnya kepada guru hakikat saya dan makrifat saya gitu loh. Tidak mungkin saya akan duduk pada syariat saja. Kalau duduk di syariat aja TK saja, ini menurut saya loh ya. Mas Budi, kelasnya kok TK saja, SD aja enggak gitu loh. SD sudah SD, masa SMP masih mengulangi pelajaran SD, artinya tingkatannya superlatif degree-nya ini mesti ngepasi lah. Artinya saya mengatakan bahwa alam Nusantara tidak bisa diatur oleh agama, dan lalu kesiapan alam Nusantara diam-diam ini sudah sangat siap untuk memunculkan Ratu Adil, dan kesiapannya niscaya akan tidak mungkin tertera dalam rumus-rumus kitab-kitab suci ya, namun tentunya dari wawisik atau dari keilhaman yang umpamanya nih, Nusantara kelak akan menjadi desa Gunung Seripa Kecamatan Gusiranda. Nah ini kan nggak mungkin didapatkan dari, mohon maaf ya, saya tidak melecehkan kitab suci, didapat dari Al-Quran, didapat dari Injil, didapat dari, tidak mungkin itu, sebab kitab suci kan sangat terbatas, sedangkan di situ juga telah menterterakan bahwasanya ilmu Allah ibarat air laut sebagai tintanya, dan lalu daun ya, sada lah kalau istilah saya, sada sebagai penanya, tidak mungkin akan habis lah. Mungkinkah yang namanya pemahaman penataan Nusantara akan bisa dijilid dalam sebuah dongeng-dongeng yang dinamakan, mohon maaf ya, kitab suci? Nggak mungkin, sebab di situ kan hanya cerita yang semestinya dilakoni oleh kita. Artinya begini, saya sering mengatakan Mas Budi, yang namanya setiap nabi mengapa tirakatnya berbeda.
Lah ini kan sang pembaca kitab, para pembaca kitab tidak berpikir jauh itu, ya kan? Kenapa Nabi Dawud puasa Dawud, terus kanjeng Nabi Muhammad puasanya di gua, lalu kena apa yang namanya Yusuf apa Ayub apa ya, tirakatnya sakit, ya. Terus Yusuf apa siapa itu yang dimakan hiu itu kan ada itulah, pokoknya Nabi yang dimakan hiu dan sebagainya. Lah ini tirakatnya itu beda-beda. Nah, namun tidak ada yang menggaris sampai situ. Artinya garis titis pepes teneng nguripe manungsa iku tan kena kinoyo tidak mungkin akan sama. Umpamanya mohon maaf ya, saya itu kapitayan aslinya. Lah ketika ada orang menyuruh saya itu melakoni atau tanya saja, kamu nggak puasa loh, saya jawabnya nyeleneh dong. Iya kan, masa setahun puasa cuma 1 bulan dan hanya siang saja, umpamanya seperti itu. Ya artinya itu nafsi-nafsi. Ya nafsi-nafsi itu ya lakum dinukum waliyadin. Ya namanya puasa itu adalah belajar menghormati orang lain. Lah sekarang puasa itu pingin terpublikasi, artinya pingin terhormati, ya kan lucu kan? Lah dan ini nggak ada paham di Nusantara ini, nggak ada paham yang demikian hasilnya gitu. Artinya di situ kan malah bikin kego, bikin kego kan ada itu di Sukabumi apa ya, warung itu disuruh tutup gitu dan sebagainya. Emangnya ini negara agama kan bukan? Jadi kita harus belak-belakan dalam menyampaikan ini sehingga tidak canggung. Umpamanya orang beribadat pakai pengeras suara, you siapa yang suruh? Kalau saya begitu, yang menyuruh itu apa nabinya, apa kiainya, apa walinya, kan seperti itu. Lah sehingga dia berpikir, dan saya pun juga berpikir, ya wis ngibadah mbuh ditampa mbora, entah diterima entah enggak lah kalau bahasa Indonesianya, itu sudah satu kampung itu sudah bising semua, ya kan repot kan. Nah inilah, jadi saya meyakini bahwasanya munculnya Ratu Adil dan Bumi Nusantara ini telah siap. Sakutu-kutu walang atau gonya, seluruh elemennya yang saya maksud itu komponennya sudah siap, tinggal menunggu surat perintah Semar. Matur nuwun nuwun Mbah, semoga saja surat perintah Semar itu segera terbit Mbah. Karena itu mungkin juga harapan seluruh masyarakat Nusantara Mbah. Salam mulia Mbah. Salam mulia.